Ketika lelaki tua itu melihat pertanyaan Qin Yichen, dia secara singkat memberitahu Qin Yichen tentang keluarga yang mereka. Qin Yichen sudah memperkirakan masalah ini, tetapi itu tidak terlalu jauh dari apa yang dia pikirkan. Ini semua adalah perselisihan dalam keluarga. Aku tidak menyangka bahwa kota terapung ini sebenarnya didominasi oleh keluarga. Ini membuat Qin Yichen cukup terkejut. Karena dalam pandangan Qin Yichen, kota terapung di bawah pengelolaan Mahkamah Agung itu sendiri adalah keberadaan yang harus dibatasi. Melihat kota-kota terapung ini sekarang, jelas tidak untuk dibantai. Qin Yichen berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya hal-hal di keluargamu benar-benar merepotkan, dan bahkan ada banyak orang setingkat Satria. Saat berbicara, mata Qin Yichen tertuju pada lelaki tua itu. Belum lagi hal lain, hanya keluarga yang kecil, di kota terapung Lin. Itu bukan keluarga yang sangat luar biasa, dan ada orang tua di tingkat Satria Puncak. Pria tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini adalah kasus dengan semua keluarga. Setidaknya ada beberapa ksatria yang duduk di kota, untuk mendapatkan pijakan yang kuat di kota terapung. Ini bahkan lebih jelas di kota terapung di bawah yurisdiksi kota pemurnian Beiyun. Lagi pula, tuan kota-kota pemurnian memiliki terlalu banyak ide. Untuk menghindari dikendalikan oleh Mahkamah Agung, menyebarkan kekuatan di antara keluarga. Semuanya adalah operasi yang sangat mendasar. Kamu baru saja tiba di alam abadi. Orang-orang yang telah lama tinggal di alam abadi umumnya tidak memiliki keraguan seperti itu. Qin Yichen tersenyum canggung, lalu mengangguk. Ya, baru saja muncul, dan kemudian diserang oleh seseorang, dan menemukan tempat ini untuk memulihkan diri. Ketika berbicara, wajah Qin Yichen sangat acuh tak acuh, dan dia tidak merasa gugup sama sekali. Dan ini juga membuat lelaki tua itu semakin yakin bahwa Qin Yichen adalah pendatang baru yang tidak mengerti apa-apa. Kewaspadaan di hati saya telah jauh lebih sedikit tanpa disadari. Yah, meskipun kita berdua juga menjadi sasaran buruan, jika kamu mau, kamu bisa berjalan bersama kami. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu bisa bertanya padaku. Seorang pendatang baru di alam abadi harus memahami tempat ini terlebih dahulu. Apa yang dikatakan lelaki tua itu sangat masuk akal, dan sarannya juga sangat ramah. Qin Yichen mengangguk langsung. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Setelah keduanya mengobrol, Qin Yichen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kota terapung, dan lelaki tua itu juga mendapatkan seluruh proses keracunan nyali dalam dugaan Qin Yichen. Sebelum Yago akan pecah, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yali. Selama ini, sedikit racun digunakan untuk menyingkirkan ancaman terbesar ini. Pria tua itu menghela nafas. Jika kamu memberi tuan kecil 100 tahun lagi, lalu di mana Yago memiliki modal arogan? Qin Yichen kembali menatap Yali dan mengangguk setuju. Ya, saya pikir bakat Yali sangat bagus, tetapi dia kekurangan waktu. Ketika Qin Yichen mengatakan ini, dia sebenarnya sangat santai. Di dunianya, dia telah melihat terlalu banyak orang jenius dan terlalu banyak bakat yang kuat. Tapi saya belum melihat terlalu banyak pembangkit tenaga listrik nyata. Terus terang, bagaimana mungkin orang kuat di dunia ini membiarkan lawan mereka tumbuh dewasa? Penindasan terselubung adalah operasi rutin. Setelah semua lemparan ini, mereka yang masih bisa bangkit disebut jenius sejati. Ada banyak orang berbakat seperti Yali yang belum dewasa. Orang tua di samping memandang Qin Yichen dengan curiga, dan dia merasakan ketidakpedulian Qin Yichen. Ada sedikit keraguan dalam pikiranku. Mungkinkah aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah? Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Bakat Ali masih ada, hanya saja waktu sering mengarah ke tata letak dan penargetan musuh. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba terpana. Dia menepuk kepalanya dengan keras. Lihat otakku, itu benar-benar tua dan tidak berguna, dan aku salah paham. Tidak lama kemudian, Yali bangun, dan lelaki tua itu bergegas dan langsung pergi ke sisi Yali untuk merawatnya dengan hati-hati. Ali mengusap kepalanya, lalu duduk. Paman, di mana ini? Orang tua itu buru-buru membicarakan masalah sebelumnya, dan kemudian memperkenalkan Qin Yichen, yang terlambat. Yali Kuai berterima kasih pada senior ini. Jika bukan karena dia, racun di tubuhmu akan sulit untuk dipecahkan. Yago terlalu kejam. Yali masih patuh, jadi dia berterima kasih kepada Qin Yichen terlebih dahulu, lalu memeriksa tubuhnya. Setelah lemparan seperti itu, ketika lelaki tua itu dengan hati-hati mendukung Yali, Qin Yichen sedikit mengernyit. Jangan bergerak. Setelah berbicara, Qin Yichen mengulurkan tangan dan menggenggam lengan Yali. Dengan reaksi aneh seperti itu, Yali sedikit tidak nyaman, dan berbalik untuk melihat pria tua di sampingnya. Orang tua itu dengan cepat menghibur. Jangan khawatir, metode senior ini dapat dipercaya. Aku hampir lupa, kamu harus dipanggil senior Qin. Yali masih sedikit lemah, tapi dia menuruti kata-kata lelaki tua itu. Setelah setengah saat, Qin Yichen melepaskannya. Saya khawatir Anda harus membuat beberapa perubahan pada rencana Anda untuk pergi dari sini. Tubuhnya telah diracuni terlalu lama dan perlu istirahat. Saya akan meninggalkan resep untuk Anda nanti.
Anda dapat membeli bahan obat sesuai dengan yang di atas. Catatan, dan saya juga akan menggunakan dosisnya. Akan ditandai dengan jelas. Saya dapat menunjukkan kepada Anda secara langsung selama beberapa hari, dan kemudian saya kemungkinan besar akan pergi ke kota terapung lainnya untuk melihat. Orang tua itu dengan cepat berterima kasih padanya. Tentu saja dia tahu bahwa Qin Yichen dapat meninggalkan resep sepenuhnya, lalu berbalik dan pergi. Tapi Qin Yichen tetap tinggal, dan lelaki tua itu sangat berterima kasih atas niat semacam ini. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Qin Yichen sebenarnya memiliki hal lain untuk dilakukan ketika dia tinggal di sini. Meskipun api hantu Qiyu ada di tangan, Qin Yichen ingin memperbaikinya dan menjadikannya miliknya, yang merupakan masalah yang sangat penting. Meskipun Qin Yichen tidak yakin dari mana rasa penting ini berasal, Qin Yichen tahu bahwa masalah ini sangat penting. Dan itu adalah peristiwa besar pertama setelah penghancuran kuil penguasa cahaya. Sekarang saya tinggal di sini. Lebih mudah bagi saya untuk memasak secara rahasia. Kondensasi Qiyu Guiwo tidak boleh ditempatkan pada tubuh dewa. Ini adalah sesuatu yang diam-diam diyakinkan oleh Qin Yichen. Pria tua itu tiba-tiba menatap Qin Yichen. Senior, aku masih punya beberapa teman terpercaya di kota Terapung Lin. Atau kita bisa mencoba membiarkan mereka tinggal selama beberapa hari. Qin Yichen mengangguk. Oke, kalau begitu ada pekerjaan. Setelah itu, mereka bertiga dengan hati-hati kembali ke Lin Floating City. Setelah keberangkatan, pikiran Qin Yichen bergerak, dan dewa terbangun dari keadaan tidak aktif. Semua orang di kuil penguasa cahaya mendengarkan perintah itu, dan akan mempraktikkan isinya hari ini dan pergi ke kota untuk bertarung. Situasi hipotetis adalah bahwa utara benar-benar hilang, dan orang-orang di kota Terapung Lin diberitahu untuk bekerja sama. Perintah mendadak Qin Yichen langsung mengaktifkan tim penegak hukum. Dari sudut pandang mereka, kali ini, Lord of Light harus menunjukkan kekuatan kuil Lord of Light, dan mereka semua bersemangat. Segera berkemas dan berangkat, tanpa kendur sedikit pun.